Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana membuat video pembelajaran dengan menggunakan aplikasi perekam layar. Pada saat seperti pandemi seperti saat ini, peran pembuatan video pembelajaran sangat dibutuhkan, sehingga nantinya video pembelajaran yang Bapak dan Ibu buat bisa membantu peserta didik untuk memahami materi pembelajaran yang Bapak dan Ibu sampaikan. Salah satu program atau software yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu yaitu software Bandicam. Untuk tampilan software Bandicam sendiri seperti ini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa mendownload langsung aplikasi Bandicam di website resmi Bandicam. Bandicam menyediakan mode gratis dan mode berbayar atau kita bisa memanfaatkannya secara gratis, walaupun untuk pemakaian sendiri kita dibatasin hanya bisa 10 menit. Kemudian ada tanda watermark pada hasil video perekaman layar yang kita buat. Untuk tampilan dari aplikasi Bandicam sendiri tergolong sederhana sehingga akan mudah dipelajari oleh Bapak dan Ibu, sehingga Bapak dan Ibu akan lebih mudah menggunakannya. Di sini ada beberapa tampilan atau menu di sini. Yang pertama di bagian home, Bandicam sendiri menyediakan beberapa mode perekaman layar. Yang pertama adalah di sini kita bisa memilih area yang kita inginkan untuk direkam, yaitu berdasarkan select recording area, berarti kita akan menentukan area perekaman layar berdasarkan area yang kita pilih. Kemudian yang selanjutnya adalah rectangle on screen, ini berdasarkan ukuran yang kita pilih, nanti akan otomatis ditentukan. Kemudian full screen berarti untuk keseluruhan layar, kemudian around mouse berarti hanya pada sekitar area mouse. Selanjutnya, selain ada mode screen recording, ada juga mode game recording mode di sini. Biasanya digunakan oleh para gamer untuk merekam aktivitas permainan game mereka. Kemudian juga ada mode HDMI, ini digunakan untuk ketika menggunakan device yang lain. Nah, akan sering kita gunakan untuk membuat video pembelajaran ada pada screen recording mode yang tadi bisa dipilih, mau full screen atau area tertentu. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan pengaturan pada bagian umum atau general. Di sini, Bapak dan Ibu bisa melakukan setting untuk tempat penyimpanan folder dari hasil video yang kita rekam atau layar yang kita rekam. Kemudian di sini ada Bandicam window, always on top, berarti Bandicam akan selalu berada di atas program-program yang lainnya atau di paling atas. Kemudian start Bandicam minimals, ketika kita tanda checklist kita berikan, berarti nanti Bandicam akan ditampilkan pada layar yang minimal. Kemudian selanjutnya adalah pada pengaturan video. Yang pertama di bagian record, di sini ada pemilihan record or stop hotkey. Di sini untuk menentukan tombol cepat ketika kita ingin merekam atau menyetop dari perekaman layar. Di sini contohnya kita menggunakan tombol pada keyboard yaitu F12. Bapak dan Ibu bebas menentukannya. Kemudian ada pause hotkey di sini untuk tombol pause. Selanjutnya di sini kita juga bisa menentukan untuk tombol cepat ketika kita ingin mempause atau menjeda video atau proses perekaman layar yang sedang kita buat. Kemudian show mouse cursor berarti ketika kita memberi tanda checklist kita akan melihat tanda kursor pada video perekaman layar, pada perekaman layar. Jadi nantinya peserta didik bisa mengetahui mana bagian-bagian yang memang sedang dijelaskan atau sedang ditunjuk oleh Bapak dan Ibu. Selanjutnya yaitu add mouse click effect, di sini untuk menambahkan efek dari ketika kita mengklik mouse pada layar. Kemudian adalah add webcam overlay, di sini adalah untuk menggunakan webcam pada saat kita merekam layar. Salah satu keunggulan Bandicam di sini adalah adanya penambahan webcam ketika kita merekam layar, sehingga tampilan dari kita ketika menjelaskan akan terlihat pada perekaman layar. Kita bisa atur di sini untuk pengaturannya, beri tanda checklist add webcam overlay to video, biasanya otomatis di sini. Kemudian selanjutnya use chroma key, ini kita
kasih atau kita beri tanda checklist, kemudian advance adalah untuk pengaturan. Di sini kita bisa lihat di bagian belakang dari webcam wajah kita yang kita rekam. Di sini adalah ada kotak-kotak putih dan abu-abu. Di sini merupakan area bagian layar yang kita rekam, area layar yang kita rekam, kemudian di sini bagian dari webcam. Jadi untuk bagian webcam sendiri, di sini kita bisa menentukan letaknya, yaitu ada bisa di bagian atas maupun bagian bawah atau di bagian tengah. Lalu kita pun bisa menentukan sendiri menggunakan X position dan Y position. Kita bisa menentukan mengatur mau letaknya di mana. Bebas. Kemudian yang selanjutnya di sini adalah untuk overlay size. Untuk overlay size sendiri adalah untuk menentukan besarnya layar dari webcam. Misalnya di sini kita naikkan, berarti otomatis tampilan dari webcamnya akan semakin besar. Kita bisa menentukan sesuai kebutuhan, dan jangan lupa Bapak dan Ibu ketika membuat video pembelajaran, jangan sampai nantinya webcam ini akan menutup presentasi atau PowerPoint yang sedang kita jelaskan. Selanjutnya di sini ada use a chroma key, pastikan untuk di checklist. Ketika kita tidak checklist, otomatis background di belakang akan terlihat. Tapi tidak masalah ketika Bapak dan Ibu ingin tetap menampilkan background, juga diperbolehkan. Misalnya ketika ingin menghilangkan background, kita berikan tanda checklist, kemudian misalnya di sini awalnya adalah untuk background-nya, kita ambil dulu select, kemudian kita ambil background warnanya, otomatis kita sesuaikan similarity atau kesamaan dari background-nya. Nanti otomatis kita bisa tarik sampai background itu benar-benar hilang. Oke, itu untuk tampilan dari webcam sendiri. Kemudian oke. Yang selanjutnya, setelah kita melakukan penyetingan untuk webcam overlay, di sini kita bisa menentukan untuk video output-nya adalah formatnya MP4, kemudian dengan menggunakan audio. Kemudian itu untuk pengaturan secara umum mengenai general atau umum, kemudian dan video. Terus bagaimana ketika kita mau memulai untuk mempresentasikan atau membuat video pembelajaran. Kita tentunya harus menyiapkan PowerPoint yang akan kita jelaskan kepada peserta didik. Bapak dan Ibu bisa menggunakan PowerPoint yang sudah Bapak dan Ibu buat, kemudian bisa memulai perekaman. Nanti Bapak dan Ibu bisa memulai merekam pada tanda di sini, ada tanda reach untuk memulai recording. Kemudian bisa Bapak dan Ibu mulai slideshow atau mulai menayangkan PowerPoint-nya di sini. Misalnya kemudian Bapak dan Ibu bisa jelaskan dari pembelajarannya. Misalnya di sini contohnya adalah sistem akuntansi keuangan dan struktur akuntansi keuangan desa atau kelurahan. Kemudian selanjutnya adalah sistem akuntansi keuangan desa atau kelurahan. Bapak dan Ibu bisa jelaskan pembelajaran apapun materinya yang Bapak dan Ibu butuhkan, kemudian dibuat.